Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai judul jurnal karakteristik, morfologi, fisiologi, dan hasil hibrida interspesifik antara terong budidaya dan kerabat liar dalam menanggapi stres kekeringan. Anggota dari kelompok 3 yang pertama ada Hasbi Yahya dengan NIM 11820600043, ada Ihya Salsabila dengan NIM 11820600046, kemudian ada Lia Amelia dengan NIM 11820600058, dan saya sendiri Lulu Nur Paujiah dengan NIM 11820600063 dari kelas 5B Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Selamat menyaksikan! Sejak pertengahan abad ke-20, berbagai daerah di dunia telah terjadi perubahan yang cukup besar dalam peristiwa kekeringan, banjir, dan suhu ekstrim. Pemanasan global sangat berdampak pada tanaman pertanian karena kenaikan karbon dioksida di atmosfer, konsentrasi, dan perubahan kondisi iklim. Hal ini mengakibatkan perubahan iklim yang tidak menentu dan berkurangnya ketersediaan air tanah karena persaingan penggunaan air tanah untuk kebutuhan industri. Oleh karena itu, meningkatkan pemilihan produksi tanaman dari genotip baru yang tahan terhadap cekaman abiotik seperti defisit air, salinitas, suhu ekstrim sangatlah penting. Strategi genomik dapat diperoleh dari introgresi karakteristik ke dalam pool gen tanaman yang didomestifikasi. Ini adalah masalah utama agar dapat dievaluasi untuk perbaikan tanaman. Pada tanaman terong, membutuhkan waktu yang lebih dari setengah tahun untuk berkembang dalam kondisi iklim yang lebih hangat atau kondisi iklim yang panas. Bahan dan metode. Yang pertama adalah aksesi dan situs eksperimental. Percobaan dilakukan di rumah kaca di Stasiun Penelitian Universitas yang terletak di Mewatura. Dalam kondisi yang terkendali, di mana suhu maksimum dan minimum sekitar 42,7 derajat Celcius dan 17,4 derajat Celcius. Masing-masing 10 hibrida interspesifik yang digunakan kemudian dikembangkan menggunakan 6 varietas terong yang dibudidayakan dan 3 kerabat sebagai orang tua. Yang kedua yaitu desain eksperimental. Sebuah desain acak lengkap digunakan yang terdiri dari 10 hibrida interspesifik dan 3 tingkat perawatan irigasi dengan 3 replikasi. Polybag dengan ukuran 25 cm sampai dengan 35 cm yang berisi campuran tanah pucuk, kompos, debu sabut, dan setengah bakar sekam padi dengan perbandingan 5, 3, 2, dan 1. Yang ketiga yaitu pengumpulan data. Data fisiologis dan kandungan air relatif daun diukur menggunakan yang ketiga daun batang utama tiap tanaman. Yang keempat ialah analisis data. Analisis varians ANOVA dilakukan menggunakan program statistik SAS, yaitu pada tingkat signifikansi 5%. Pemisahan dilakukan dengan menggunakan uji DMRT. Saya Lia Amelia dengan NIM 11820600058. Selanjutnya akan memaparkan mengenai hasil dan diskusi. Grafik 1, jumlah variasi daun dengan perawatan yang berbeda, menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan diamati antara tingkat irigasi dan aksesi untuk semua sifat terukur. Kinerja rata-rata dari semua sifat morfologis termasuk tinggi tanaman, lebar kanopi, dan jumlah cabang menurun secara signifikan. Grafik 2, 3, dan 4, konsentrasi prolin dan klorofil A, B, dan total konsentrasi daun sangat signifikan antara aksesi dan tingkat stres kekeringan.
Grafik 5, RWC atau Relative Water Content sangat berbeda antara tingkat stres kekeringan serta antara aksesi. Kandungan air yang tinggi dipelihara oleh tanaman di bawah tekanan kekeringan menghasilkan hasil yang lebih tinggi. Grafik 6, 7, dan 8, YPP pada gambar 6 dan NOF pada gambar 7 berkurang secara signifikan dari I1 ke I3. Selain itu, TSS pada gambar 8 meningkat secara signifikan, P kurang dari 0,05, stres kekeringan meningkat. Grafik 9, MFW tidak dipengaruhi oleh tingkat stres kekeringan pada gambar 9. Kekeringan selama fase vegetatif mempengaruhi organ asimiasi yang biasanya mengarah ke penurunan jumlah dan ukuran buah yang dihasilkan dalam produksi fotosintetik yang lebih rendah. Grafik 10 merupakan grafik script plot di bawah analisis faktor di mana faktor 1 yaitu LPP jumlah cabang pertanaman, lebar tajuk tanaman, YPP dan NOF. Faktor 2 konsentrasi klorofil AB dan total, nilai TSS buah dan MFW. Faktor 3 RWC dan konsentrasi prolin serta faktor 4 yaitu tinggi. Data dianalisis menggunakan prinsipal metode komponen. Plot script menunjukkan bahwa 4 faktor pertama menyumbang sebagian besar dari total variabilitas dalam data. Sekian dari hasil dan diskusi, untuk kesimpulan akan disampaikan oleh teman saya. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu Hibridida interspesifik mel 2 kali S, Insanum mel 5 kali S, Insanum mel 7 kali S, Insanum mel 7 kali S, Insanum dan mel 6 kali S. Insanum menunjukkan karakteristik morfologi dan hasil yang menjanjikan di bawah L1 dan L2. Hibrida interspesifik mel 3 kali S, Insanum mel 2 kali S, Insanum mel 7 kali S, Insanum dan mel 6 kali S, Insanum dan mel 5 kali S. Insanum menunjukkan morfologis, fisiologis, dan menghasilkan karakter di bawah L3. Hibrida antar spesies mel 3 kali S, Insanum mel 2 kali S, Insanum mel 4 kali S, Insanum mel 6 kali S, Insanum dan mel 5 kali S. Insanum berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai materi genetik untuk program pemuliaan masa depan terkait dengan kekeringan toleransi atau penghindaran. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih.